Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendya Sidiki dengan NIU 520835 Prodi MSA. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul energi panas dan temperatur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diampu oleh Bapak Riza Juliratna Setiawan. Nah, di sini ada pengertian dan jenis energi. Istilah energi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang berarti aktivitas, atau energes yang berarti aktif. Menurut KBBI, pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau untuk energi listrik dan mekanika. Kemudian daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari. Energi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, yang artinya gerak atau perubahan adalah indikasi adanya energi karena gerak dan perubahan adalah hasil dari suatu usaha. Sumber energi berasal dari sebagian dari sumber daya alam yang meliputi minyak dan gas bumi, kemudian batu bara, air, panas bumi, gambut, biomasa, dan sebagainya. Baik secara langsung atau tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Nah, bisa dilihat pada gambar di kanan bahwa energi terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik sendiri meliputi panas, mekanik, listrik, dan magnet. Selanjutnya, energi potensial meliputi elastis, kimia, nuklir, dan gravitasi. Selain itu ada energi cahaya dan suara sebagai bentuk energi lainnya. Di sini ada pengertian dan jenis panas. Nah, panas atau biasa dikenal dengan kalor merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Perpindahan panas ini akan terus berlangsung sampai tercapai keadaan kesetimbangan termal. Jenis-jenis panas atau cara perpindahan kalor dibagi menjadi tiga, yaitu bisa kita lihat pada contoh gambar ini. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Contoh pada gambar yaitu panas dari api merambat melalui logam panci hingga ke gagangnya, sehingga gagang ikut terasa panas. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran zat cair atau gas yang disertai perpindahan partikel. Contoh pada gambar ini ada air di dalam panci ketika dipanaskan sehingga air panas bergerak ke atas dan air dingin turun ke bawah, membentuk arus konveksi. Terus yang terakhir, radiasi, yaitu perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Contoh pada gambar yaitu panas dari api kompor merambat langsung ke panci melalui radiasi. Nah, di sini ada pengertian dan jenis temperatur. Temperatur sering disebut sebagai suhu, yaitu ukuran tingkat atau panas pada benda yang menunjukkan tingkat banyaknya energi kalor yang ada di dalam benda. Temperatur yang dikenal berjumlah 4, adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingan skala temperatur pada alat pengukur suhu yaitu termometer adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bersama pada gambar yaitu perbandingan skala suhu pada alat pengukur suhu yaitu termometer, dimulai dari Celcius, dan Reaumur dimulai dari 0, artinya titik lelehnya adalah 0, kemudian titik didihnya 100 derajat Celcius, dan titik didih Reaumur 80 derajat Celcius. Sementara pada Fahrenheit dimulai dari 30 derajat sebagai titik lelehnya, kemudian 212 derajat sebagai titik didihnya. Sehingga untuk mengetahui suhunya adalah dengan mengurangkan 212 dengan 32 derajat. Berbeda untuk Kelvin, di mana titik nolnya dipindah ke nol mutlak, atau karena tidak ada energi kinetik partikel, sehingga titik lelehnya adalah 273 derajat dan titik didihnya adalah 373 derajat. Sehingga untuk mengetahui suhunya adalah dengan mengurangkan 373
derajat dengan 273 derajat. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh perbandingan skala suhu Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit dibanding Kelvin adalah 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100, atau dapat disederhanakan menjadi 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Nah, hubungan antara energi temperatur dan panas dapat dijelaskan melalui gerakan partikel. Energi panas pada dasarnya berasal dari energi kinetik partikel-partikel penyusun suatu zat, sedangkan temperatur merupakan ukuran rata-rata dari energi kinetik tersebut. Ketika dua benda memiliki temperatur berbeda, maka energi akan berpindah dari benda dengan temperatur yang lebih ke benda dengan temperatur lebih rendah dalam bentuk panas atau kalor. Berdasarkan penjelasan tersebut, energi, temperatur, dan panas saling berkaitan sebagai satu kesatuan dalam proses perpindahan energi. Nah, kemudian di sini ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan energi temperatur dan panas juga terlihat dalam iklim laut. Terus energi radiasi matahari yang diserap laut meningkatkan energi kinetik partikel air sehingga temperatur laut akan naik. Perbedaan temperatur antara laut dan daratan memicu perpindahan panas yang menimbulkan angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.